Mau tidak mau, sadar atau tidak sadar, saya mesti mengatakan kita semua telah menentang dengan keluhuran kita. Mungkin nanti akan timbul hukum Majapahit lagi setelah ini peringatan-peringatan, nanti kan dahsyatnya itu oleh Megatras mungkin. Akhir kemarin pas di Candi Pelausan itu ketika saya meditasi, mungkin kebetulan ya Ki Dharma, pas saya meditasi di dalam candi itu, saya merasa tubuh saya itu guncang. Saya berpikir Kundalini. Tapi ternyata setelah keluar dari candinya itu, saya lihat berita ternyata ada gempa di. Hal menarik ya, kalau tadi kan berbicara gempa itu ya. Kalau diperhatikan itu gempa itu larinya dari wilayah barat dulu. Pertama Cianjur, kemudian Garut, kemudian Tasik, kemudian kemarin itu Jember, sebelum Bali. Jember dulu ya. Setelahnya Jember baru ke Bali. Ya kan? Dan mudah-mudahan enggak terus seperti berjalan gitu. Iya. Ini menurut kacamata spiritual, ini ada tanda apa gitu kan? Di pengunjung tahu. Saya menyimak berita gempa itu kan dari pertama itu kalau nggak keliru Garut ya. Garut. Ya kan? Cianjur. Cianjur ya, Cianjur yang itu terus Garut kemarin kan yang apa dari arah barat daya. Saya kan ini mungkin merupakan tanda akan adanya yang namanya kalau istilah umum ya Sabdo Palunaki Janji. Kalau saya mengatakan Pagebluk Mayangkara tabuhnya atau gongnya berawal dari Garut mungkin, lalu pula yang di Jember juga arah barat daya. Saya akan mengulas tadi Mbak Lesti mengatakan bahwa karma ya, kita mungkin mesti pembayaran karma. Lah di antara orang yang mempercayai akan adanya karma nih saya ada di Bali pula gitu loh. Ya, artinya cenderung hukum Majapahit, nanti akan saya ulas itu kembali. Hukum Majapahit dulu cenderung kepada keyakinan kepada hukum karma. Sehingga dia takut berbuat jahat karena atas akibat, pasti ada akibatnya. Ya. Takut berbuat jahat karena pasti akan memetik akibat. Nah, inilah yang bercokol yang saya maksud. Saya tidak mengatakan orang sekarang itu tidak berpikir akibat. Namun orang sekarang itu kurang memperhatikan hukum karma sehingga genderang perang antara bumi dan manusia, kalau boleh kasarnya ngomong saya, sekarang sering tertabuh. Melalui gempa bumi, angin puting beliung, lalu dan sebagainya, dan pendengungan ya, pendengungan tidak cuma saya yang mengatakan, tapi Badan Peneliti BMKG juga menyatakan akan ada megatrust gitu lah. Nah, ini merupakan ketidaksinergian antara umat manusia yang dinodrat sebagai pemimpin muka bumi, lalu sekarang sudah menentang mau tidak mau, sadar atau tidak sadar, saya mesti mengatakan kita semua telah menentang dengan keluhuran kita. Ya, keluhuran kita artinya kalau boleh kita ngomong adalah kearifan lokal yang semestinya ya mohon maaf. Di sini akan semua kalau itu ada bunga ya sebagai itu adalah tanda penghormatan. Antara menghormati dan menyembah ini tentu berbeda, ya kan? Menghormati kalau Jawa kan ada itu, ada sungkem, ada bekti, ada nyembah, ya. Ada sesembahan. Sesembahan pula juga bukan menyembah. Sesembahan itu ibaratnya kebaktian yang tertinggi, mempersembahkan, kalau istilah film kan mempersembahkan ya Mbak Listi ya. Jadi saya tertarik dengan kata-kata Mbak Desi tadi itu pembayaran karma. Nah, untuk mengingatkan bahwa hidup itu mestinya takut berbuat jahat kalau kasarnya ngomong, karena kita pasti akan berimbas kepada akibat. Lah, saya nggak akan menguraikan kejahatan orang sekarang, maksudnya itu nggak pantas pula, tapi mari kita mawas diri agar kita tahu kekeliruan kita, langkah-langkah apa, mestinya profit yang seperti apa yang kita taruhlah ambil, jangan sampai kita mengambil profit semau gue ya, karena sekarang doktrin modal sekecil-kecilnya dengan hasil yang segede-gedenya ya, mungkin nanti akan timbul hukum Majapahit lagi setelah ini peringatan-peringatan, nanti kan dahsyatnya itu oleh Megatras mungkin. Lah kita diingatkan, kita mesti bersyukur masih diingatkan bahwasanya urip iku ngunduh weng pakarti kalau istilah Jawa. Kalau istilah mungkin agama lain, kepercayaan lain ya hukum karma itu. Jadi
disinilah kita masih menghayat, mengening bahwasanya Pulau Bali itu niscaya salah satu pulau yang merupakan Majapahit kecil yang masih meyakini adanya sebuah karma. Jadi dalam topik ini saya mengatakan bahwa jiwa-jiwa Majapahit itu ada di mana, ya. Orang Majapahit ada di mana? Niscaya di Pulau Bali ini merupakan Majapahit kecil, sehingga kita bahagia bisa berkunjung ke sini ya Mas Ade ya, Mbak Lesti. Mudah-mudahan kita semua diberkati atau mendapat ridho Tuhan, ridho Allah kalau kata Pak Kiai. Lalu kita terestu oleh leluhur, sebab kita akan menggapai jejak yang lebih maksimal. Kalau saya mengatakan hajat-hajatnya leluhur ini belum selesai, siapa lagi yang akan menyelesaikan? Sebab yang namanya leluhur itu nggak mungkin ya kayak radio, putu-putuku, siropodo, ngelakonono kebajikan, nggak mungkin. Nah, nanti malah tertawa. Nggak mungkin Tuhan itu membawa toa kayak sekarang, wow, menggembor-gemborkan suara Tuhan, akulah Tuhan. Nah, itu nggak mungkin. Sehingga saya meyakini nanti akan taruhlah tumimba lahir, kalau istilah Buddha ya, tumimba lahir, atau memakai raga-raga yang tertunjuk untuk bisa melaksanakan atau menuntaskan hajat-hajatnya leluhur Nusantara. Ya, kita semua merasa damai di Bali ini. Jam-jam tertentu juga nggak ada kebisingan. Saya nggak mengatakan adzan itu membuat bising, nggak. Namun saya mengatakan walaupun itu paling ada lonceng gitu kan, sederhana kita ya. Jadi cara beribadatannya saja sudah tidak mengganggu orang lain. Sebab ibadat itu harus pakai etika dan estetika atau tata krama, saya rasa begitu. Jadi intinya saya bahagia berada di Bali. Kita mempelajari jiwa-jiwa Majapahit di Pulau Majapahit kecil ini. Ngaten nggih, Mbak Lesti? Terima kasih. Mungkin terakhir ini Mbak Listi ya, saya ke Mbak Listi. Mungkin tertariknya terhadap budaya peninggalan leluhur ya, seperti candi atau repang atau prasasti, itu mulai sejak kapan? Kalau mulainya sebetulnya tanpa disadari sudah sejak lama, Pak Ade. Karena kan sistemnya itu biasanya alam bawah sadar. Karena ada DNA. Kalau mungkin bahasanya yang saya lihat di Ki Dharma lebih ke terah ya. Ada DNA. Jadi DNA itu kan terbawa secara darah kita. Jiwa ya. Iya, karena tahu terah mana, terah siapa. Jadi saya meyakini aja dengan menjalani kehidupan saya merasa terpanggil untuk pergi ke tempat-tempat tertentu. Yang sejak 2019 baru benar-benar baru benar-benar merasakan, oh ternyata kok saya menemukan kedamaian, saya menemukan sesuatu, insight, pesan, vision. Terakhir kemarin pas di Candi Pelausan itu ketika saya meditasi, mungkin kebetulan ya Ki Dharma, pas saya meditasi di dalam candi itu, saya merasa tubuh saya itu guncang. Saya berpikir kundalini. Tapi ternyata setelah keluar dari candinya itu, saya lihat berita ternyata ada gempa di yang terakhir kemarin di Cianjur. Ya, jadi saya berpikir ketika saya merasa tertarik untuk pergi ke suatu tempat itu bukan kebetulan. Pasti ada yang para leluhur itu ingin sampaikan ke anak cucunya untuk lebih berhati-hati, untuk lebih mawas. Mungkin saya masih ada ego ya, Pak Ade. Jadi kadang-kadang kenapa sih harus ke sini, kenapa sih harus ke situ? Anak-anak muda kan kadang-kadang gitu. Tapi ikuti, dorongan hati itu kuat karena kita tidak pernah bisa tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi para leluhur itu nggak mungkin, toh ibaratnya nenek moyang kita sendiri jelomprong nih, istilahnya kayak menyesatkan kan. Jadi pertama kita harus ada rasa percaya dulu, trust dulu bahwa itu DNA kita, bagian dari diri kita. Nggak mungkin kita mengkhianati diri kita sendiri. Jadi jangan berpikir malah leluhur itu yang sesat lah, leluhur itu yang jin lah. Nah itu harus ada perubahan mindset. Setelah saya menerima itu bahwa ya leluhur itu bagian dari diri saya, ada di DNA saya. Ya kemanapun saya jam berapapun, misalkan jam 12 gitu ya, tiba-tiba pengen ke Petirtaan mana berangkat yang deket ya dengan daerah saya berangkat. Itu bagi saya, menurut saya seperti dawuh. Jadi ada sesuatu kekuatan yang energinya sangat kuat sekali untuk pergi ke suatu tempat. Iya, karena setiap orang punya iman tapi belum tentu punya keyakinan. Nah yakin itu dibutuhkan gitu Pak Adik, menurut saya ya. Karena saya juga pasti setiap orang di Indonesia punya agama, tapi ya itu kan iman, orang beriman. Tapi apakah dia meyakini keimanannya itu? Misalkan saya meyakini, saya mengimani dalam arti keleluhuran dan leluhur-leluhur saya. Apakah saya meyakini leluhur saya atau sebatas hanya ya saya punya leluhur gitu?
Itu kalau menurut saya lebih masuk ke dalamnya sejak 2019. Berarti 3 tahun belakangan ini. Iya, itu sangat intens Ki Dharma. Biasa sekali. Aduh, terima kasih banyak. Tentunya ini Ki Dharma bicara di channelnya Kaum Hadi ya. Kemudian Mbak Listi di channelnya Logic apa? Listi Official. Listi Official. Listi official. Listi Official ya. Bersama saya Adi Laskar di channel Bangsa Panjapa. Insya Allah besok acaranya kita ya. Semoga saja kita dipertemukan lagi di lain kesempatan. Terima kasih atas kesempatannya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi